Hai hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Ranti di channelku dalam segmen Storytelling bareng Ranti. Siapa nih di sini yang paling suka dengerin cerita? Nah, pas banget kalian ada di sini. Kali ini kita akan bahas apa? Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channelku dalam segmen Storytelling bareng Ranti. Sebelum video ini dimulai, aku mau menyampaikan bahwa tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun dengan dibuatnya video ini. Video ini dibuat dengan tujuan agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang akan kita bahas. Dan sebelumnya aku juga mau menyampaikan turut berduka kepada korban dan keluarga. Semoga almarhumah diterima semua amal ibadahnya dan keluarganya diberikan kesabaran. Jadi, pada tahun 2016 silam, ada sebuah kasus yang saat itu sangat menggemparkan Indonesia. Kasusnya dimuat di mana-mana dan menjadi berita yang viral. Karena memang pada saat itu, si pelaku ini melakukan kejahatannya dengan cara yang sangat brutal, cara yang sangat kejam dan juga sadis. Ditambah lagi dengan cara yang sangat tidak masuk akal, dan juga tentunya gak manusiawi. Korban adalah Eno Farihah, usianya baru 18 tahun saat itu. Dia berasal dari Lebakwangi, Serang, Banten. Eno lahir dari keluarga yang sederhana. Ia ini adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Pada 2016, Eno baru saja lulus sekolah menengah atas di salah satu sekolah di Serang, Banten. Eno mencoba peruntungannya dengan melamar ke beberapa pabrik yang ada di sekitaran Serang, Banten. Tidak lama setelah itu, dia pun diterima di salah satu pabrik, yaitu PT PGM, yang ada di Jalan Raya Perancis, Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi. Karena pekerjaan yang menuntut dia untuk datang tepat waktu, sedangkan jarak rumah dengan tempat dia bekerja itu lumayan jauh, akhirnya Eno pun memilih tinggal di dalam mes yang memang disediakan untuk para pekerja di PT tersebut. Selayaknya anak muda yang memang aktif di sosial media, Eno pun berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Rahmat Ali. Rahmat Ali ini pada saat itu tahun 2016 baru berusia 16 tahun dan dia juga baru duduk di kelas 2 SMP. Setelah kurang lebih 1 bulan Eno dan Alim berkenalan lewat sosial media, mereka ini sering berkomunikasi lewat chatting, telepon, dan lain sebagainya. Karena mungkin penasaran, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu. Rencananya mereka akan bertemu di luar, ya mungkin sekalian makan dan juga jalan-jalan. Tapi entah apa yang terjadi pada malam itu, mereka memutuskan untuk bertemu di mes yang ditinggali oleh Eno. Sesampainya di mes, Alim pun langsung masuk ke dalam mes yang memang gerbangnya pada saat itu tidak terkunci karena memang Eno ada rencana untuk bertemu dengan Alim. Alim pun mencari kamar Eno dan mereka pun akhirnya bertemu di dalam kamar Eno. Setelah masuk ke dalam kamar mes Eno, mereka pun mengobrol kurang lebih selama 30 menit. Di tengah-tengah obrolan itu, Eno dan juga Alim pun melakukan sesuatu. Sepertinya Alim merasa tidak cukup dengan hanya seperti itu, akhirnya dia pun meminta sesuatu yang lebih terhadap Eno.
Tapi pada saat itu Eno menolak karena dia bilang dia takut hamil. Alim merasa kesal dengan penolakan yang dilakukan Eno. Karena merasa kesal, ia pun memutuskan untuk pergi keluar sebentar dan merokok di depan gerbang mes. Jadi siapa Arifin ini? Arifin ternyata adalah seorang helper yang bekerja sama seperti Eno, yaitu di PT PGM. Hanya saja Arifin ini tinggalnya nggak di mes, jadi dia itu memang rumahnya ada di sekitaran mes. Pada malam itu dia memang lewat aja gitu ke depan mes dan melihat ada Alim di sana lagi merokok di depan mes. Arifin mencoba mendekati Alim. Dia pun bertanya, sedang apa Alim di situ? Dan Alim pun menjawab bahwa dia di sini habis bertemu dengan seorang gadis yang bernama Indah. Mendengar jawaban Alim, Arifin merasa heran karena seingat dia tidak pernah ada karyawan yang tinggal di mes itu yang bernama Indah. Di media sosial, Eno itu mengaku sebagai Indah. Ketika mereka sedang mengobrol, datanglah imam yang kebetulan malam itu juga lewat ke depan mes. Imam adalah pria yang berusia 23 tahun. Dia bukan karyawan dari pabrik tersebut, tapi memang dia rumahnya ada di sekitaran mes. Makanya pada malam itu dia lewat di depan mes dan melihat Arifin dan juga Alim sedang berbicara di depan mes. Karena penasaran, dia pun menghampiri mereka berdua. Daripada mereka bertiga penasaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melihat langsung siapa itu Indah. Lalu mereka pun masuk ke dalam mes dan melihat pintu kamar Eno yang tidak terkunci. Mereka langsung saja masuk ke dalam kamar mes tersebut. Di dalam kamar ternyata Eno sedang tertidur. Eno mungkin lupa mengunci pintu, sehingga mereka bertiga pun akhirnya bisa masuk. Di dalam, mereka bertiga melihat Eno yang sedang tertidur dan hanya menggunakan tank top. Melihat korban yang mengenakan pakaian seperti itu, entah timbul setan dari mana, imam pun langsung membekap mulut Eno menggunakan bantal, dan dia juga menyuruh Alim mengambil pisau. Tapi karena tidak ada pisau, Alim pun keluar untuk mencari yang lainnya yang bisa menggantikan pisau. Entah dari mana juga tiba-tiba imam sudah memegang garpu dan dia langsung melukai wajah Eno dengan garpu tersebut. Sedangkan Arifin ini memegangi kaki Eno, lalu dia pun memperkosa Eno. Tidak lama kemudian, Alim pun datang membawa sebuah cangkul yang dia temukan di depan mes. Dengan cangkul tersebut, begitu teganya, Alim memukulkan cangkul itu ke wajah dan juga lehernya korban. Sehingga leher dan wajah korban pun terdapat luka menganga yang cukup besar. Merasa mual melihat darah yang begitu banyak, Alim ini akhirnya memutuskan untuk keluar karena dia merasa pusing gitu melihat darah segitu banyaknya. Setelah dia keluar lalu masuk lagi, bukannya dia sadar, entah apa lagi yang ada di pikirannya pada saat itu, dia malah menggigit, payudara korban sampai memar. Gak cukup sampai di situ aja teman-teman kebiadaban si Alim ini. Dia juga sempat-sempatnya mengikuti perintah si Arifin yang menyuruh dia itu memegang cangkul ke alat vital dari korban. Karena dia nggak bisa tuh masukin gagang cangkul ke alat vitalnya, bukannya dia berhenti, dia malah menendang-nendang si gagang cangkul sampai benar-benar masuk ke dalam badan korban. Dan itu tuh nggak pendek ya teman-teman ya, dari sekian sentimeter gagang cangkul itu yang masuk sampai 90% dari gagang cangkul itu. Jadi dari mulai alat kelamin tembus ke rongga dada bahkan sampai masuk ke leher. Kemudian disitulah akhirnya korban sudah tidak kuat lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu. Melihat
korban sudah wafat, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, mereka itu menutupi jenazah korban dengan tumpukan-tumpukan baju dan juga bantal. Setelah itu, mereka keluar dan mengunci pintu kamar Eno dari luar. Kunci itu pun sama mereka dibuang ke dalam kamar, tapi lewat ventilasi kecil gitu, teman-teman. Setelah dirasa aman, si Alim ini mengambil HP dari korban. Lalu mereka membersihkan diri di toilet. Setelah itu mereka pun pergi begitu saja meninggalkan korban. Keesokan harinya, pada hari Jumat 13 Mei 2016, teman-teman Eno ini merasa curiga kenapa Eno tidak masuk kerja. Padahal hari itu harusnya dia masuk kerja. Sedangkan Eno itu bukan tipe orang yang sering bolos kerja ataupun tidak berangkat kerja tanpa ada alasan jelas. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk datang ke mes dan mengecek keadaan Eno. Sampainya di sana, teman-teman Eno ini merasa heran. Kenapa pintu kamar Eno kok dikuncinya dari luar? Padahal harusnya Eno ada di dalam. Karena merasa curiga, teman-teman korban ini langsung memanggil karyawan mes yang laki-laki untuk membantu mendobrak pintu kamar Eno. Setelah pintu berhasil didobrak, betapa terkejutnya mereka melihat Eno yang sudah wafat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seperti yang tadi aku jelasin ya, kondisi korban ini memang sangat mengenaskan gitu, dengan ditemukannya gagang cangkul yang tertancap di organ vital korban, dan juga ditemukan luka di wajah dan juga leher yang menganga. Begitu juga dengan kondisi tempat kamar tersebut yang berantakan. Mereka pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat. Dan gak butuh waktu lama gitu untuk para pelaku tertangkap, karena memang si Alim ini kan dia membawa handphone dari korban. Polisi pun akhirnya bisa melacak handphone tersebut yang dibawa oleh Alim, dan juga barang bukti lain berupa sidik jari dan lain-lain yang ditemukan di TKP. Kita masuk ke motif para pelaku. Menurut aku ini motifnya sebenarnya sepele ya, tapi ternyata hal-hal sepele ini malah justru mengantarkan mereka melakukan perbuatan yang seharusnya tidak pernah mereka lakukan. Alim 16 tahun, seperti yang kita tahu, dia merasa kesal terhadap korban karena permintaannya untuk berhubungan badan ditolak oleh korban. Lalu kemudian Arifin yang sama-sama bekerja di PT tempat korban bekerja, dia merasa kesal terhadap korban karena ternyata korban ini sering mengejek dia, dekil, jelek, hitam, pendek, dan lain-lain. Mungkin dia merasa sakit hati dengan apa yang selalu korban sampaikan, korban katakan kepada dirinya. Akhirnya dia pun memilih untuk membalaskan dendamnya dengan cara yang sangat kejam. Dan kemudian Imam ini adalah tetangga korban yang tinggalnya memang di daerah situ ya. Imam ini usianya 23 tahun dan dia itu sebenarnya tidak kenal sama sekali sama Eno. Tapi memang dia sudah lama memperhatikan Eno dan merasa dia itu menyukai Eno. Dia mencoba mendekati Eno dengan cara meminta nomor handphone Eno melewati temannya Eno. Imam mencoba meng-SMS Eno tapi tidak pernah direspon oleh Eno, dan itulah yang menjadi alasan terbesar Imam untuk menghabisi Eno. Pada 10 Juni 2016, Majelis Hakim akhirnya memutuskan hukuman untuk ketiga pelaku. Alim diberi hukuman 10 tahun penjara, sedangkan Arifin dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Imam hanya dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Alim yang pada saat itu memang masih berusia di bawah umur, dia diberikan hukuman 10 tahun karena memang hukuman maksimal untuk anak di bawah umur adalah separuh dari hukuman maksimal orang dewasa.
Majelis menilai fakta persidangan membuktikan keduanya memenuhi unsur pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Hakim juga menilai tidak ada satu hal pun yang meringankan keduanya selama persidangan. Nah, itu dia cerita kita di edisi Stoling kali ini. Sekali lagi teman-teman, aku tidak bermaksud menyalahkan korban ataupun menyinggung dan menyakiti keluarga korban lewat video ini. Kita bisa ambil banyak hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian, salah satunya dari kasus ini. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama, tempat, dan sebagainya. Mohon maaf juga atas keterbatasan video ini. Buat semuanya, silahkan like, comment, share video ini kalau emang kamu suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk dukung aku membuat video lain yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.